Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang manfaat penerapan ilmu biologi di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang peternakan. Dengan adanya ilmu anatomi dan fisiologi hewan, ditemukan teknik inseminasi atau dikenal dengan kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Teknik fertilisasi in vitro, embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Nah, ini bagaimana proses inseminasi buatan atau kawin suntik. Contoh lain bidang peternakan. Pada bidang peternakan, biologi digunakan untuk memproduksi bibit unggul dengan hibridisasi untuk hewan ternak. Hibridisasi sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh organisme baru yang unggul dengan cara mengawinkan dua organisme yang berbeda varietas. Organisme tersebut memiliki sifat-sifat yang unggul. Nah, di situ pada gambar kalian bisa lihat hewan hasil hibridisasi antara bison Amerika dengan Bos taurus. Yang kedua adalah bidang pertanian. Pada bidang pertanian, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Misalnya pada buah apel, pir, kol, brokoli, kentang, serta buah-buahan tanpa biji misalnya semangka, pepaya, jeruk, anggur. Melalui teknik kultur jaringan, tanaman dapat dibudidayakan diperbanyak dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah kelapa sawit, ada anggrek, pisang, wortel. Yang ketiga adalah bidang industri makanan. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, ada nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur. Yang keempat ada bidang kedokteran. Ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang memiliki kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Dengan dipelajari berbagai macam virus atau virologi, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Ini adalah gambar proses metode transplantasi. Bidang yang kelima adalah bidang perikanan. Dengan teknik pemijahan dalam tambak-tambak, spermatozoa dan sel telur dari ikan jantan dan ikan betina dapat dengan mudah bertemu menjadi zigot tanpa harus terganggu oleh arus air laut. Ditemukannya beberapa teknik rekayasa genetika seperti teknik transfer nukleus, pemotongan dan penyambungan gen, serta teknik penyisipan gen. Teknik-teknik ini sudah diaplikasikan untuk keperluan bidang peternakan, pertanian, kedokteran melalui cloning. Bidang yang keenam, bidang farmasi obat-obatan, menghasilkan berbagai obat-obatan yang sangat dibutuhkan manusia. Biologi dapat membantu manusia dalam menentukan proses biologis di dalam pembentukan senyawa dari obatan-obat tertentu, contohnya pada antibiotik dan insulin atau biological engineering. Yang ketujuh ada bidang bioteknologi.
Memanfaatkan biologi dalam bidang ini adalah untuk membantu proses rekayasa genetika dan kultur jaringan. Pada rekayasa genetika akan dilakukan proses modifikasi atau manipulasi gen untuk menghasilkan organisme baru yang lebih unggul dari organisme sebelumnya. Sedangkan pada kultur jaringan akan dilakukan pengisolasian atau pemisahan bagian dari suatu tanaman, bisa berupa sekelompok sel atau jaringan ke tempat yang bebas dari penyakit, sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh dan memperbanyak diri. Yang kedelapan adalah bidang energi. Pemanfaatan biologi dalam bidang ini adalah untuk mencari energi alternatif, seperti biogas dan biodiesel. Biogas dihasilkan dari kotoran ternak yang hasilnya berupa gas alami, sedangkan biodiesel dihasilkan dari tanaman seperti pohon jara atau pohon singkong, yang hasilnya berupa alkohol atau etanol. Biogas dan biodiesel ini sangat banyak dikembangkan, karena selain sebagai pengganti bahan bakar fosil, biogas dan biodiesel juga ramah akan lingkungan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup di sini dulu. Jangan lupa kalian selalu semangat untuk belajar ya. Salam asik dan semangat belajar biologi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.